Terima kasih kepada para pendengar setia yang kembali hadir di kanal Kutukan Nusantara. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor rakyat yang berlatar di Indonesia. Sebuah kisah tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sebuah desa tua, begitu menyeramkan hingga sulit dilupakan. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria bernama Raka, perantau yang telah meninggalkan kampung halamannya selama hampir 20 tahun. Bersama istrinya, Sari, dan kedua anak mereka, Bagas serta Melati, ia memutuskan meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta dan kembali ke desa asalnya, yang bernama Desa Sukamukti, sebuah desa tua di wilayah Jawa Tengah. Dengan modal tabungan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, Raka berniat membuka sebuah toko jamu dan pengobatan tradisional. Rumah peninggalan orang tuanya yang telah lama kosong mulai dibersihkan dan diperbaiki. Semuanya tampak berjalan damai. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Fenomena-fenomena ganjil mulai bermunculan satu demi satu. Dan sejak saat itu, kehidupan keluarga kecil mereka berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Raka memandang keluar jendela kereta yang perlahan meninggalkan Jakarta. Kota itu telah menjadi rumahnya selama hampir 20 tahun. Di sanalah ia tumbuh menjadi seorang pria dewasa setelah meninggalkan desa Sukamukti saat berusia 18 tahun. Saat itu ia hanyalah pemuda miskin yang datang ke ibu kota dengan tangan kosong. Ia pernah bekerja sebagai kuli bangunan. Pernah menjadi buruh angkut di pasar. Pernah pula tidur di kontrakan sempit bersama beberapa perantau lain. Namun nasib akhirnya berubah ketika ia bertemu Sari. Perempuan itulah yang kemudian menjadi istrinya. Ayah Sari, Pak Burhan, adalah seorang tabib tradisional yang cukup dikenal di daerahnya. Melihat kesungguhan Raka, Pak Burhan mengajarinya ilmu meracik jamu dan pengobatan herbal keluarga yang diwariskan turun-temurun. Dari sanalah kehidupan mereka perlahan membaik. Awalnya Raka mengira akan menetap selamanya di Jakarta. Namun jauh di dalam hatinya, kerinduan terhadap kampung halaman tidak pernah hilang. Di desa Sukamukti masih ada makam orang tua, kakek nenek, dan leluhur yang selama ini jarang ia kunjungi. Sebagai anak tunggal, ia selalu merasa bersalah. Perasaan itulah yang akhirnya membuatnya mengutarakan keinginannya kepada Sari. Sari lahir dan besar di Jakarta. Awalnya ia ragu. Namun setelah melihat kesungguhan suaminya selama bertahun-tahun, ia akhirnya menyetujui keputusan itu. Pak Burhan sebenarnya berat melepas putrinya. Namun ia memahami bahwa seorang istri harus mendampingi suaminya. Lagi pula, ia percaya Raka akan menjaga Sari dengan baik. Maka keluarga kecil itu pun memulai perjalanan panjang menuju Jawa Tengah. Hari keberangkatan terasa emosional. Bagas dan Melati sangat dekat dengan kakeknya. Sejak kecil mereka sering diasuh oleh Pak Burhan. Saat harus berpisah, keduanya berkali-kali memeluk sang kakek. Melati bahkan menangis sambil memegangi tangan kakeknya. "Kakek nanti datang ya," katanya dengan mata berkaca-kaca. Pak Burhan tersenyum sambil mengusap kepala cucunya. Tentu. Kalau liburan, kakek akan datang. Akhirnya mereka naik kereta malam menuju kampung halaman Raka. Karena zaman itu belum semudah sekarang, sebagian besar tabungan mereka dibawa dalam bentuk uang tunai dan emas. Raka sangat berhati-hati selama perjalanan. Ia terus memastikan barang bawaan keluarganya aman. Perjalanan panjang itu akhirnya berakhir. Ketika kereta tiba di stasiun kecil dekat desa Sukamukti, perasaan Raka sulit digambarkan. Hampir 20 tahun. 20 tahun ia meninggalkan tanah kelahirannya. Kini ia kembali. Udara desa terasa jauh berbeda dibanding Jakarta. Lebih segar, lebih tenang, lebih damai. Bagas dan Melati tampak bersemangat melihat pemandangan baru. Sawah membentang sejauh mata memandang. Pohon-pohon kelapa bergoyang diterpa angin. Jalan desa yang sederhana membuat keduanya terus bertanya tentang banyak hal. "Ayah, kita akan tinggal di sini selamanya?" tanya Melati. Raka tersenyum. "Iya, nak. Ini rumah kita. Kalau begitu kita tidak bertemu kakek lagi." Bagas langsung menyahut. "Dasar bodoh. Nanti kita bisa berkunjung ke Jakarta." Melati cemberut. Sari hanya tersenyum melihat tingkah kedua anaknya. Tidak ada yang lebih membahagiakan baginya selain melihat suaminya akhirnya kembali ke kampung halaman yang selalu dirindukannya. Saat mereka berjalan menuju rumah, seorang kakek tua dengan tongkat bambu melintas. Rambutnya putih seluruhnya. Tubuhnya membungkuk dimakan usia. Raka segera menghampiri. "Assalamualaikum, Mbah Wiryo." Orang tua itu menyipitkan mata. "Waalaikumsalam. Siapa ya?" "Saya Raka, Mbah. Anak Pak Jatmiko." Sesaat kemudian wajah kakek itu berubah cerah. "Masya Allah. Raka." "Benar, Mbah." Kakek itu tertawa senang. "Sudah jadi bapak-bapak rupanya."
Aku hampir tidak mengenalimu. Lalu ia mengusap kepala Bagas dan Melati. Anak-anakmu sudah besar. Mbah Wiryo kemudian mengantar mereka menuju rumah peninggalan keluarga Raka. Rumah itu berdiri di balik semak-semak dan pepohonan liar. Atap gentengnya mulai lapuk. Dindingnya kusam, lumut tumbuh di berbagai sudut. Melihat rumah itu, dada Raka terasa sesak. Begitu banyak kenangan masa kecil tersimpan di sana. Bayangan ibunya yang bekerja keras membesarkannya muncul kembali di benaknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Mbah Wiryo menepuk pundaknya. Rumah ini sudah lama kosong. Sejak ibumu meninggal, tidak ada yang mengurusnya. Raka mengangguk pelan. Kali ini saya pulang untuk menetap, Mbah. Bagus. Desa ini memang rumahmu. Sementara orang-orang dewasa larut dalam nostalgia, Melati justru memandang rumah tua itu dengan ragu. Ayah, iya, rumah ini seram. Raka tersenyum. Dulu ayah lahir dan besar di sini. Nanti setelah dibersihkan, rumah ini akan menjadi hangat lagi. Hari itu mereka mulai membersihkan rumah bersama beberapa tetangga yang datang membantu. Menjelang sore, rumah itu perlahan terlihat lebih layak dihuni. Setelah semuanya selesai, Raka mengambil dupa dan menaruhnya di altar keluarga yang berada di ruang tengah. Ia menangkupkan kedua tangan. Dengan penuh haru ia berdoa. Leluhur kami, ayah, ibu, maafkan saya yang terlalu lama meninggalkan rumah ini. Mulai hari ini saya akan merawat semuanya kembali. Mohon restu agar usaha pengobatan yang akan saya buka bisa berjalan baik. Asap dupa perlahan naik ke udara. Dan pada saat itulah, Raka melihat sesuatu. Di antara kepulan asap tipis itu, muncul sesosok wajah perempuan muda yang asing. Perempuan itu tersenyum kepadanya. Senyuman yang membuat bulu kuduknya langsung berdiri. Tubuhnya mendadak dingin. Napasnya sesak, keringat mengucur deras. Lalu, bruk. Raka jatuh pingsan di depan altar. Sari menjerit panik. Raka, Bagas dan Melati ikut menangis ketakutan. Sari segera memeriksa suaminya. Beberapa saat kemudian, Raka sadar kembali. Dengan suara gemetar ia menunjuk ke arah altar. Ada orang. Di sana. Ada perempuan di sana. Namun ketika Sari dan Bagas melihat ke arah yang ditunjuk, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada apapun, hanya Melati yang masih memandang altar itu. Lalu, anak perempuan kecil itu tersenyum. Seolah sedang melihat seseorang, dan tepat saat itu pula, dupa yang tadinya menyala normal tiba-tiba membesar seperti disulut api. Semua orang terkejut, Melati justru tertawa kecil. Halo, Tante. Apa yang Tante lakukan di atas sana? Kalimat polos itu membuat suasana rumah mendadak membeku. Dan tanpa seorang pun menyadarinya, teror di desa Sukamukti baru saja dimulai. Ucapan polos Melati membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Sari langsung memeluk putrinya erat-erat. Hush! Jangan bicara sembarangan, nak. Tidak ada siapa-siapa di sana. Melati tampak bingung. Tapi ada, Bu. Dia duduk di atas lemari altar. Jantung Raka kembali berdebar kencang. Namun beberapa saat kemudian suasana kembali normal. Dupa yang menyala besar tadi perlahan padam seperti biasa. Melati juga tidak lagi menatap ke arah altar. Ia berlari keluar rumah seperti anak kecil pada umumnya. Raka mencoba menenangkan diri. Mungkin dirinya terlalu lelah. Mungkin perjalanan jauh membuat pikirannya kacau. Begitulah cara ia meyakinkan dirinya sendiri. Sore harinya, Sari pergi ke pasar desa untuk membeli bahan makanan. Pasar itu jauh berbeda dengan pasar-pasar besar di Jakarta. Lebih sederhana. Lebih tradisional. Para pedagang duduk di lapak bambu, sebagian besar menjual hasil kebun dan sawah mereka sendiri. Begitu mendengar logat Jakarta dari Sari, banyak orang langsung penasaran. Ini istri Mas Raka ya? Iya, Bu. Waduh cantik sekali. Kok mau tinggal di desa begini? Sari hanya tertawa kecil. Ia membeli ikan nila besar, seekor bebek, dan beberapa sayuran segar. Hari pertama di rumah baru, harus dirayakan dengan makanan yang istimewa. Menjelang malam, aroma masakan memenuhi seluruh rumah. Bagas dan Melati makan dengan lahap. Raka sendiri merasa sangat bahagia. Sudah lama ia tidak merasakan suasana makan malam seperti ini. Duduk bersama keluarga di kampung halaman. Tanpa suara kendaraan. Tanpa hiruk-pikuk kota. Hanya suara jangkrik dari luar rumah. Malam itu seluruh keluarga tidur lebih cepat karena kelelahan. Namun Bagas dan Melati sulit memejamkan mata. Rumah tua itu masih terasa asing bagi mereka. Terutama bagi Melati. Entah mengapa gadis kecil itu terus terjaga hingga larut malam. Baru sekitar pukul 1 dini hari ia mulai mengantuk. Keesokan paginya mereka kembali membersihkan rumah. Tetangga berdatangan membantu.
Suasana menjadi ramai dan hangat. Anak-anak desa juga mulai bermain bersama Bagas dan Melati. Dalam waktu singkat, kedua kakak beradik itu sudah mendapatkan banyak teman baru. Melihat pemandangan tersebut, hati Raka terasa lega. Ia yakin keputusan pulang kampung adalah pilihan yang tepat. Siang hari, ketika semua orang sedang beristirahat, sebuah sepeda motor memasuki halaman rumah. Suara mesinnya terdengar nyaring. Seorang pria berpakaian rapi turun dari motor. Ia membawa seekor ikan gurame besar. Awalnya Raka tidak mengenalinya. Namun ketika pria itu tersenyum lebar, ia langsung terkejut. Astaga, Dimas, pria itu tertawa. Masih ingat ternyata. Raka memeluknya erat. Dimas adalah sahabat masa kecilnya. Mereka tumbuh bersama di desa Sukamukti. Kini penampilannya jauh berbeda. Sepatu kulit, kemeja rapi, motor baru. Penampilannya menunjukkan bahwa hidupnya cukup berhasil. Katanya sekarang kerja di kantor pemerintah kabupaten? Tanya Raka. Dimas mengangguk bangga. Sedikit rezeki, Mas. Sari kemudian keluar menyambut tamu. Raka segera memperkenalkan mereka. Ini istriku, Sari. Dimas tersenyum sopan. Salam kenal, Mbak. Mereka lalu mengobrol sambil menikmati teh hangat. Bagas dan Melati juga ikut keluar. Dimas langsung menyukai kedua anak itu. Ia memberi mereka uang saku. Raka sempat menolak. Namun Dimas hanya tertawa, anggap saja hadiah dari paman. Bagas dan Melati langsung mengucapkan terima kasih dengan gembira. Tak lama kemudian mereka kembali bermain bersama teman-teman desa. Saat makan siang bersama, Dimas mulai menceritakan kehidupannya. Kini ia menjabat sebagai salah satu pejabat di kantor pertanahan kabupaten. Ia memiliki rumah sendiri dan hidup berkecukupan. Namun ketika membicarakan keluarganya, wajahnya berubah muram. Aku iri sama kalian. Raka terkejut. Iri apa? Dimas tersenyum pahit. Kalian punya anak. Suasana meja makan mendadak hening. Ternyata setelah lebih dari 5 tahun menikah, Dimas dan istrinya belum juga dikaruniai keturunan. Mereka sudah berobat ke berbagai tempat. Rumah sakit, dokter spesialis, pengobatan alternatif. Namun hasilnya tetap nihil. Aku punya jabatan. Punya rumah, punya mobil. Tapi rumah terasa kosong. Raka dan Sari saling berpandangan. Mereka memahami kesedihan itu. Sebagai tabib tradisional, Sari lalu menawarkan beberapa ramuan herbal warisan keluarganya. Bukan berarti pasti berhasil. Tapi banyak pasangan terbantu oleh ramuan ini. Mata Dimas langsung berbinar. Benarkah, kami akan mencobanya. Sebelum pulang, Sari menyiapkan beberapa paket ramuan lengkap dengan petunjuk pemakaiannya. Dimas berulang kali mengucapkan terima kasih. Ia tampak pulang dengan membawa secercah harapan baru. Malam berikutnya, angin berhembus lebih dingin daripada biasanya. Kabut tipis mulai turun menyelimuti desa Sukamukti. Di dalam kamar, Raka dan Sari sudah tertidur lelap. Bagas juga tertidur di kamarnya. Namun Melati kembali terjaga. Ia berbaring sambil memandang langit-langit rumah. Lalu, dari suatu tempat yang tidak diketahui asalnya, terdengar suara nyanyian Nina Bobo. Suaranya pelan, lembut, namun terasa sangat aneh. Seolah berasal dari tempat yang sangat jauh, atau mungkin dari dunia lain. Melati tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa nyaman mendengarnya. Perlahan ia menoleh ke sudut kamar. Di sana terlihat cahaya merah redup. Sangat redup. Hampir tak terlihat. Namun cukup untuk membuatnya sadar bahwa ada sesuatu di sana. Seekor kucing hitam besar berdiri di dalam kegelapan. Tubuhnya sangat besar. Jauh lebih besar daripada kucing biasa. Bulu hitamnya mengilap. Tetapi yang paling mengerikan, kucing itu tidak memiliki mata. Hanya rongga kosong berwarna gelap. Melati terdiam. Namun ia tidak menangis, tidak berteriak. Ia hanya memandangi makhluk itu. Kucing tersebut perlahan berjalan mendekati pintu kamar. Kemudian sesuatu yang mustahil terjadi. Tubuhnya mulai berubah, membesar, memanjang, membentuk siluet manusia. Dalam hitungan detik, seekor kucing hitam telah berubah menjadi seorang perempuan. Perempuan itu berambut panjang, mengenakan pakaian lusuh. Wajahnya samar karena tertutup bayangan. Ia mengangkat tangan perlahan, lalu berbisik, "Ikutlah denganku." Suara itu terdengar lembut, namun mengandung kekuatan aneh yang sulit dijelaskan. Tubuh Melati langsung gemetar. Matanya menjadi kosong, seolah kehilangan kesadaran. Perlahan ia bangkit dari tempat tidur. Menyibak ke lambu, kemudian berjalan mengikuti perempuan misterius itu keluar kamar. Anehnya, tidak ada suara sedikit pun. Tidak ada lantai yang berderit.
Tidak ada langkah kaki. Raka dan Sari tetap tertidur tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Perempuan itu terus berjalan menuju halaman belakang rumah. Melati mengikutinya. Mereka memasuki kebun tua yang belum sempat dibersihkan. Pepohonan lebat membuat suasana terasa sangat gelap. Tiba-tiba terdengar suara burung hantu dari kejauhan. Suara itu menggema di antara pepohonan, membuat suasana semakin menyeramkan. Melati akhirnya bertanya dengan polos. "Tante siapa?" Perempuan itu berhenti berjalan. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh ke belakang. Saat itulah Melati melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu penuh luka. Kulitnya robek di berbagai bagian. Rambutnya kusut. Dan kedua matanya tidak memiliki bola mata sama sekali. Hanya lubang hitam kosong. Namun Melati masih belum takut, ia justru bertanya lagi. "Mata tante sakit ya?" Perempuan itu tertawa. Tawa yang terdengar seperti suara orang menangis. "Luka ini tidak seberapa. Aku pernah merasakan sakit yang jauh lebih besar." Lalu dari semak-semak muncul seorang anak kecil laki-laki. Usianya sekitar 3 tahun. Tubuhnya pucat seperti mayat. Wajahnya awalnya tampak rusak dan menyeramkan. Namun semakin mendekat ke arah Melati, wajah itu perlahan berubah menjadi wajah anak normal yang tampan. Anak itu berdiri di samping perempuan tersebut. "Tante, dia siapa?" "Dia anakku." Perempuan itu menjawab. "Kami dibuang ke dalam sumur. Kami dibunuh." Melati belum sempat memahami arti perkataan itu. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Dari kegelapan muncul sekelompok pria berpakaian seperti prajurit zaman kerajaan kuno. Mereka membawa tombak dan pedang. Dengan kasar mereka menyeret perempuan itu dan anaknya. Perempuan tersebut menjerit. Anaknya menangis, namun tak satu pun prajurit menunjukkan belas kasihan. Dalam hitungan detik mereka menghilang ke dalam kegelapan malam. Melati hanya bisa berdiri terpaku. Kabut tebal mulai turun. Perlahan menutupi seluruh pandangannya. Kesadarannya pun mulai memudar. Dan ketika fajar tiba, ia tidak lagi mengingat apa yang terjadi malam itu. Pagi hari di desa Sukamukti biasanya dimulai dengan suara ayam berkokok dan aktivitas para petani yang berangkat ke sawah. Namun pagi itu berbeda. Sari terbangun lebih dulu daripada biasanya. Ketika tangannya meraba ke sisi tempat tidur, ia mendapati ruang kosong. Melati tidak ada. Awalnya ia mengira putrinya sudah bangun dan bermain di luar. Namun setelah memeriksa dapur, ruang tamu, dan halaman depan, gadis kecil itu tetap tidak ditemukan. Rasa cemas mulai muncul. Mas Raka." Suara Sari terdengar panik. Raka yang masih mengantuk langsung bangun. "Ada apa?" Melati hilang. Seketika rasa kantuknya lenyap. Bagas juga terbangun dan ikut mencari ke seluruh rumah. Tetapi hasilnya sama. Tidak ada Melati. Sari mulai menangis. "Semalam dia tidur di samping kita. Aku yakin dia tidur di sini." Raka berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Mereka berlari keluar rumah. Memanggil nama Melati ke segala arah. Namun tidak ada jawaban. Kabar hilangnya Melati segera menyebar ke seluruh desa. Tetangga-tetangga yang baru beberapa hari mengenal keluarga Raka langsung datang membantu. Inilah salah satu hal yang masih kuat di desa. Ketika satu keluarga mendapat musibah, seluruh warga ikut turun tangan. Laki-laki, perempuan, tua maupun muda. Semua ikut mencari. Sebagian menyisir jalan desa. Sebagian memeriksa kebun-kebun. Bahkan beberapa pemuda nekat turun ke kolam dan saluran irigasi untuk memastikan tidak terjadi hal buruk. Sari duduk lemas di teras rumah. Air matanya terus mengalir. Bagas yang biasanya ceria juga mulai menangis. "Ayah, Melati tidak akan kenapa-kenapa kan?" Raka tidak mampu menjawab. Ia sendiri diliputi ketakutan yang luar biasa. Pencarian berlangsung selama berjam-jam. Matahari mulai naik. Namun Melati tetap tidak ditemukan. Ketika keputusasaan mulai menyelimuti semua orang, tiba-tiba terdengar suara kecil dari arah belakang rumah. "Bu!" Semua orang langsung menoleh. Melati berjalan perlahan dari arah kebun belakang. Pakaiannya sedikit kotor. Rambutnya berantakan. Namun tubuhnya tampak baik-baik saja. Sari langsung berlari. Memeluk putrinya erat-erat. "Ya Allah! Melati! Kamu dari mana?" Mama hampir mati ketakutan. Melati terlihat kebingungan. Seolah tidak mengerti mengapa semua orang begitu panik. "Aku cuma ketemu tante sama anak kecil." Jawaban itu membuat Raka membeku. "Tante? Tante yang mana?" Melati mengerutkan dahi. "Ada sumur, ada anak kecil. Lalu aku tidur." Hanya itu yang mampu diingatnya. Tidak lebih. Setelah para tetangga pulang, Raka mulai memikirkan perkataan putrinya.
sumur, anak kecil, perempuan misterius, semua itu terdengar terlalu aneh. Terutama setelah kejadian di altar beberapa hari lalu. Karena penasaran, ia memutuskan memeriksa kebun belakang rumah. Kebun itu sangat luas. Pohon-pohon liar tumbuh di mana-mana. Semak belukar menutupi sebagian besar area. Sinar matahari pun sulit menembus rapatnya dedaunan. Sambil berjalan perlahan, Raka mencoba mengingat masa kecilnya. Dulu area belakang rumah memang sangat berbeda. Sebelum menjadi milik keluarganya, tempat itu merupakan lahan penyimpanan hasil panen milik koperasi desa. Setelah sistem lama berakhir, ayahnya membeli tanah tersebut sehingga menjadi bagian dari pekarangan rumah. Karena sudah lama tidak dihuni, area itu kini berubah menjadi kebun liar yang menyeramkan. Semakin jauh ia masuk, suasana semakin sunyi. Bahkan suara burung pun nyaris tidak terdengar. Lalu, terdengar suara kucing mengong panjang. Namun suara itu tidak terdengar seperti suara kucing biasa. Lebih mirip tangisan seorang perempuan. Raka berhenti berjalan. Bulu kuduknya langsung berdiri. Suara itu kembali terdengar. Lebih jelas. Lebih dekat. Dengan hati-hati ia mengikuti arah suara tersebut. Beberapa meter di depannya tampak sosok seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya menjuntai hingga pinggang. Tubuhnya diam tak bergerak. Raka menelan ludah. "Halo? Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Perempuan itu tetap diam. Raka memberanikan diri melangkah lebih dekat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Lalu perempuan itu perlahan berbalik, dan saat itulah darah Raka seperti berhenti mengalir. Dalam sekejap sosok perempuan itu berubah menjadi seekor kucing hitam besar. Kucing yang sama seperti yang digambarkan Melati. Kucing tanpa mata. Kucing dengan rongga kosong yang menghitam. Makhluk itu menatapnya. Atau lebih tepatnya, menghadap ke arahnya. Karena makhluk itu tidak memiliki mata sama sekali, Raka merasa seluruh tubuhnya membeku. Napasnya tercekat, pandangan menjadi gelap, dan bruk, ia pingsan di tempat. Ketika sadar kembali, Raka sudah berada di tempat tidur. Sari duduk di sampingnya. Bagas berdiri di dekat pintu. "Ayah sudah bangun?" seru Bagas. Raka memegang kepalanya. Rasanya sangat sakit, seolah dipukul benda keras. "Bagaimana aku bisa di sini?" Sari tampak heran. "Tadi Mas jalan sendiri dari kebun. Lalu masuk rumah. Setelah itu langsung tidur." Raka menatap istrinya dengan bingung. "Tidak mungkin. Aku pingsan di kebun." Sari dan Bagas saling berpandangan. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Terlebih karena Melati dan Raka sama-sama berbicara tentang kucing hitam misterius. Namun mereka tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa hari berikutnya berlalu tanpa kejadian berarti. Rumah mulai tertata rapi. Toko jamu milik Raka juga hampir siap dibuka. Ketika hari pembukaan tiba, warga desa berdatangan memberi selamat. Karena belum ada tabib herbal di wilayah tersebut, usaha Raka langsung menarik perhatian banyak orang. Pelanggan terus berdatangan. Bahkan dari desa-desa sekitar. Dalam waktu singkat, usaha mereka berkembang pesat. Raka dan Sari sangat sibuk. Mereka hampir tidak memiliki waktu luang. Awalnya mereka merasa bersyukur. Namun tanpa disadari, kesibukan itu membuat mereka mulai kurang memperhatikan kedua anak mereka. Terutama Melati. Suatu sore setelah pulang sekolah, Bagas pergi bermain bersama teman-temannya. Melati sendirian di rumah. Langit terlihat mendung. Udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Saat itulah ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Meong. Suara kucing. Datang dari arah kebun belakang. Melati berdiri. Lalu berjalan mengikuti suara itu. Entah mengapa, ia sama sekali tidak merasa takut. Justru seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Begitu memasuki kebun, suasana berubah. Pepohonan tampak lebih gelap. Udara terasa lebih berat, dan di kejauhan, seekor kucing hitam besar berdiri menunggunya. Kucing tanpa mata. Makhluk yang selama ini selalu muncul dalam mimpinya. Melati terus berjalan mendekat. Anehnya, semak-semak yang lebat seperti membuka jalan sendiri, seolah seluruh kebun mempersilahkannya masuk. Tak lama kemudian ia melihat sesuatu. Beberapa sosok berpakaian seperti prajurit kuno berdiri di antara pepohonan. Sama seperti yang pernah dilihatnya malam itu. Kucing hitam segera bersembunyi. Lalu terdengar suara perempuan misterius berbisik dari suatu tempat. "Mereka tidak bisa melihatmu. Terus berjalan." Melati menurut. Langkah demi langkah. Sampai akhirnya ia tiba di depan sebuah sumur tua yang tertutup semak. Sumur itu tampak sangat tua. Sebagian dindingnya sudah retak.
Lumut tumbuh di mana-mana. Lalu suara perempuan itu kembali terdengar. Di belakang sumur. Carilah batu bata kuning. Ambil untukku. Melati mulai mencari. Beberapa menit kemudian ia menemukan sebuah batu bata berwarna kuning kusam yang terkubur di bawah akar pohon besar. Di permukaannya terdapat tulisan-tulisan merah aneh yang tidak dikenalnya. Suara itu kembali berbisik, pecahkan. Pukul ke bibir sumur. Cepat, Melati menggenggam batu bata itu. Tubuhnya gemetar. Namun ia tetap mengangkatnya. Lalu menghantamkannya ke dinding sumur. Prak! Batu bata itu pecah berkeping-keping. Dan pada detik berikutnya, petir menyambar dari langit yang mendung. Tuar! Suara ledakan menggelegar memenuhi seluruh kebun. Melati menutup telinganya. Sementara sosok-sosok prajurit yang berdiri di sekitar sumur tiba-tiba terbakar seperti boneka kertas. Satu demi satu mereka lenyap. Lalu, dari dalam sumur terdengar suara tawa melengking yang sangat mengerikan. Tawa seorang perempuan. Dan tawa seorang anak kecil. Tawa yang menandakan bahwa sesuatu telah berhasil dibebaskan. Petir yang menyambar langit sore itu membuat seluruh desa Sukamukti gemetar. Padahal hujan belum turun, awan memang tampak gelap. Tetapi tidak cukup pekat untuk menghasilkan sambaran sekuat itu. Suara ledakan menggelegar terdengar hingga ke ujung desa. Beberapa warga bahkan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Namun tidak seorang pun mengetahui bahwa sumber kejadian tersebut berasal dari kebun belakang rumah Raka. Sementara itu, Melati masih berdiri di depan sumur tua. Tubuh kecilnya gemetar, pecahan batu bata kuning berserakan di tanah. Tulisan merah yang sebelumnya terukir di permukaan batu kini perlahan memudar seperti darah yang terserap ke dalam tanah. Dari dalam sumur terdengar suara tawa perempuan dan anak kecil. Tawa yang semakin lama semakin keras. Kemudian berubah menjadi suara tangisan, lalu kembali menjadi tawa. Suara-suara itu bercampur menjadi satu hingga membuat kepala Melati terasa pusing. Ia menutup kedua telinganya, namun suara itu tetap terdengar, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Terima kasih. Bisikan perempuan itu kembali muncul. Kami sudah menunggu sangat lama. Melati memandang ke arah sumur. Kabut tipis mulai keluar dari dalamnya. Perlahan membentuk sosok perempuan yang pernah ditemuinya. Di samping perempuan itu berdiri seorang anak laki-laki kecil. Keduanya tampak jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Tubuh mereka tidak lagi rusak, tidak lagi dipenuhi luka. Mereka terlihat seperti ibu dan anak biasa. Namun mata mereka tetap kosong. Hitam, gelap, seperti lubang tanpa dasar. Aku pulang dulu, Tante, kata Melati polos. Perempuan itu tersenyum. Senyuman yang aneh. Tidak menyeramkan. Tetapi juga tidak menenangkan. Kita akan bertemu lagi. Kau adalah satu-satunya yang bisa melihat kami. Setelah mengatakan itu, kedua sosok tersebut perlahan menghilang ke dalam kabut. Saat Melati kembali ke rumah, hari sudah menjelang maghrib. Sari langsung memarahinya. Kamu dari mana? Kenapa main sampai sore? Melati hanya menunduk. Aku main di belakang. Main sama siapa? Teman. Teman siapa? Melati terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Karena bahkan dirinya sendiri tidak yakin apakah perempuan dan anak kecil itu bisa disebut teman. Malam itu tidak ada lagi yang membahas kejadian tersebut. Namun sesuatu mulai berubah. Perubahan yang pada awalnya sangat kecil. Hampir tidak terlihat. Keesokan paginya Melati bangun dengan tubuh lemas. Sari mengira putrinya hanya kelelahan. Namun ketika menyentuh dahinya, ia terkejut. Tubuh anak itu sangat dingin. Bukan dingin seperti orang sakit, melainkan dingin seperti es. Seperti tubuh seseorang yang semalaman berada di kamar mayat. Mas, coba pegang tubuh Melati. Raka segera mendekat. Wajahnya langsung berubah. Kok dingin sekali? Melati sendiri tidak merasa apa-apa. Ia bahkan masih bisa bermain seperti biasa. Meski demikian, sejak hari itu suhu tubuhnya tidak pernah kembali normal. Selalu dingin, setiap saat. Beberapa hari kemudian muncul keanehan lain. Nafsu makan Melati meningkat drastis. Ia makan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Pagi, siang, sore, malam. Bahkan sering terbangun tengah malam untuk mencari makanan. Awalnya Sari merasa senang. Karena selama ini Melati termasuk anak yang sulit makan. Namun lama-kelamaan semuanya menjadi tidak wajar. Porsi makan seorang anak 7 tahun tidak mungkin sebanyak orang dewasa. Tetapi Melati mampu menghabiskan makanan untuk 3 atau 4 orang sekaligus. Yang lebih aneh lagi, berat badannya tidak bertambah sedikit pun. Tubuhnya tetap kurus. Tetap kecil.
seolah semua makanan itu menghilang begitu saja. Suatu malam sekitar pukul 2 dini hari, Sari terbangun karena mendengar suara dari dapur. Awalnya ia mengira tikus. Namun suara itu terus terdengar, seperti seseorang sedang mengunyah sesuatu. Perlahan ia bangun dari tempat tidur. Kemudian berjalan menuju dapur. Semakin dekat, suara kunyahan itu semakin jelas. Krek, 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 suara tulang yang sedang diremukkan. Jantung Sari mulai berdebar. Dengan tangan gemetar ia menyalakan lampu dapur. Dan saat itulah ia menjerit. Melati. Anak perempuan itu duduk di lantai. Di depannya terdapat seekor ayam mentah yang belum dimasak. Ayam itu sudah tercabik-cabik. Darah segar mengotori lantai. Sementara Melati memegang salah satu paha ayam dan memakannya mentah-mentah. Mulutnya berlumuran darah, mata Sari membelalak. Tubuhnya langsung lemas. "Apa yang kamu lakukan?" teriaknya. Melati menoleh perlahan. Tatapannya kosong, sangat kosong, seolah tidak mengenali ibunya sendiri. Lalu beberapa detik kemudian kesadarannya kembali. Ia melihat ayam mentah di tangannya. Melihat darah yang mengotori bajunya. Dan langsung menangis ketakutan. "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu, Bu." Raka yang mendengar keributan segera berlari ke dapur. Setelah melihat keadaan tersebut, wajahnya langsung pucat. Mereka tidak lagi bisa menganggap semua ini sebagai kebetulan. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Keesokan harinya, Raka memanggil seorang ustaz yang cukup dihormati di desa. Namanya Ustaz Rahman. Pria parubaya yang dikenal saleh dan sering membantu warga menghadapi gangguan gaib. Setelah mendengar seluruh cerita, Ustaz Rahman meminta izin berbicara dengan Melati. Awalnya gadis kecil itu tampak normal. Ia menjawab semua pertanyaan dengan sopan. Namun ketika Ustaz mulai membacakan ayat-ayat suci, sesuatu terjadi. Melati tiba-tiba memejamkan mata, tubuhnya bergetar. Napasnya menjadi berat, lalu perlahan membuka mata. Tetapi mata yang menatap mereka bukan lagi mata seorang anak kecil. Tatapan itu terasa tua. Sangat tua. Seolah berasal dari seseorang yang telah hidup selama ratusan tahun. Ustaz Rahman menghentikan bacaannya. Wajahnya berubah serius. "Siapa kau?" tanyanya tegas. Melati tersenyum. Namun suara yang keluar bukan suara anak perempuan, melainkan suara seorang wanita dewasa. "Kami tidak mengganggu. Kami hanya ingin pulang." Sari langsung menangis. Raka berdiri membeku. Ustaz Rahman kembali bertanya. "Pulang kemana?" Senyuman di wajah Melati semakin lebar. "Ke tempat kami dibuang. Ke tempat darah kami ditumpahkan. Ke tempat anakku dibunuh." Ruangan mendadak menjadi dingin. Sangat dingin. Jendela-jendela bergetar sendiri. Lampu minyak di meja tiba-tiba padam. Dan dari luar rumah, terdengar suara tangisan seorang anak kecil. Tangisan yang jelas-jelas bukan milik Bagas maupun Melati. Tangisan yang berasal dari arah kebun belakang. Tepat dari lokasi sumur tua yang tersembunyi di antara pepohonan. Ustaz Rahman perlahan berdiri. Wajahnya tampak semakin muram, karena untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Apa yang menempel pada Melati bukanlah jin biasa. Bukan pula arwah penasaran biasa. Melainkan sesuatu yang telah dikurung selama ratusan tahun. Dan kini, segel yang menahannya telah hancur. Sementara jauh di dasar sumur tua itu, sepasang mata hitam perlahan terbuka dalam kegelapan. Menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Malam itu hampir tidak ada seorang pun di rumah Raka yang bisa tidur. Setelah kejadian saat Ustaz Rahman membacakan ayat-ayat suci, suasana rumah berubah menjadi sangat mencekam. Melati akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun Raka dan Sari terus berjaga di samping tempat tidurnya. Mereka takut sesuatu terjadi lagi. Sementara itu, Ustaz Rahman duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya terlihat sangat serius. Berkali-kali ia memandangi arah kebun belakang melalui jendela, seolah sedang memikirkan sesuatu. Menjelang tengah malam, ia akhirnya berbicara. "Mas Raka." "Iya, Ustaz, saya perlu mengetahui sejarah tanah ini." Raka mengernyit. "Sejarah tanah?" "Iya. Kadang-kadang gangguan seperti ini tidak muncul begitu saja. Ada sebabnya. Ada sesuatu yang pernah terjadi, dan saya merasa jawabannya ada di belakang rumah ini." Keesokan harinya, Ustaz Rahman mulai mencari informasi. Ia mendatangi beberapa tetua desa yang masih hidup. Salah satunya adalah Mbah Wiryo. Orang tua itu telah tinggal di desa Sukamukti sepanjang hidupnya. Bahkan ayah dan kakeknya juga lahir di desa yang sama. Jika ada seseorang yang mengetahui sejarah desa,
maka orang itu adalah Mbah Wiryo. Saat mendengar pertanyaan tentang sumur tua di belakang rumah Raka, wajah Mbah Wiryo langsung berubah. Keriput di dahinya semakin dalam, matanya memandang kosong ke kejauhan. Seolah sedang mengingat sesuatu yang sudah lama terkubur. Akhirnya kalian menemukannya juga. Katanya pelan. Ustaz Rahman dan Raka saling berpandangan. Menemukan apa, Mbah Wiryo menghela napas panjang. Kalian tahu kenapa tidak ada warga yang pernah masuk jauh ke kebun belakang itu? Keduanya menggeleng. Karena sejak dulu tempat itu dianggap terlarang. Dilarang oleh siapa? Tanya Raka. Oleh leluhur desa. Jawaban itu membuat suasana mendadak sunyi. Mbah Wiryo kemudian mulai menceritakan sebuah kisah lama. Kisah yang bahkan jarang diketahui generasi muda desa. Menurut cerita turun-temurun, sekitar 300 tahun lalu wilayah yang kini menjadi desa Sukamukti masih berupa permukiman kecil di bawah kekuasaan sebuah kadipaten lokal. Saat itu hiduplah seorang perempuan bernama Ratih. Ratih dikenal sebagai perempuan yang sangat cantik. Kecantikannya bahkan terkenal hingga ke wilayah lain. Banyak pria ingin mempersuntingnya. Namun Ratih selalu menolak. Ia hidup hanya bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Jalu. Tidak seorang pun mengetahui siapa ayah anak tersebut. Karena itulah gosip mulai berkembang. Sebagian warga menuduh Ratih memiliki hubungan dengan makhluk halus. Sebagian lagi mengatakan bahwa anak itu lahir tanpa ayah. Semakin lama cerita-cerita tersebut semakin liar. Namun Ratih tidak pernah menanggapi. Ia tetap hidup sederhana, bercocok tanam, mengumpulkan tanaman obat, dan membesarkan anaknya seorang diri. Kalau begitu kenapa dia dianggap berbahaya? Tanya Raka. Mbah Wiryo kembali menghela napas. Karena sesuatu mulai terjadi. Beberapa tahun kemudian desa dilanda kemarau panjang. Sawah gagal panen. Penyakit menyebar. Banyak ternak mati. Masyarakat mulai ketakutan. Pada masa itu, ilmu pengetahuan belum berkembang. Ketika bencana datang, orang sering mencari kambing hitam, dan Ratih menjadi sasaran yang sempurna. Ia hidup menyendiri. Memiliki anak tanpa ayah yang jelas. Mengerti banyak tanaman yang tidak dikenal warga. Segala sesuatu yang berbeda membuat orang takut. Kemudian muncul seorang dukun istana yang kebetulan singgah di daerah tersebut. Pria itu mengaku mampu melihat penyebab kemalangan desa. Setelah melakukan ritual selama beberapa hari, ia mengumumkan sesuatu yang mengubah hidup Ratih selamanya. Di desa ini hidup seorang perempuan yang memelihara iblis. Anaknya bukan manusia biasa. Anaknya adalah anak setan. Ketakutan warga langsung berubah menjadi kemarahan. Mereka membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Dan Ratih menjadi korban. Awalnya hanya berupa bisik-bisik, lalu berubah menjadi fitnah. Kemudian menjadi kebencian. Orang-orang mulai menghindarinya. Tidak ada yang mau membeli hasil kebunnya. Tidak ada yang mau berbicara dengannya. Anak-anak desa juga mulai menjauhi Jalu. Namun semua itu belum cukup, karena kemarau tetap berlangsung. Penyakit tetap menyebar, lalu suatu malam, seorang bayi meninggal karena demam tinggi. Kematian itu menjadi pemicu. Masa yang marah mendatangi rumah Ratih. Mereka membawa obor, membawa bambu, membawa parang. Mereka menuntut agar Ratih diadili. Ratih mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun tidak ada yang mau mendengarkan. Ketika ketakutan menguasai manusia, logika seringkali menghilang. Akhirnya perempuan itu dan anaknya diseret ke tengah desa. Di sana telah berkumpul ratusan orang. Dukun istana yang memfitnahnya berdiri paling depan. Dengan suara lantang ia berteriak. Perempuan ini adalah ibu iblis. Anaknya adalah sumber malapetaka. Dan masa pun percaya. Mbah Wiryo terdiam cukup lama. Matanya mulai memerah. Meskipun peristiwa itu terjadi ratusan tahun lalu, cerita tersebut masih terasa menyakitkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Ustaz Rahman pelan. Orang tua itu menunduk. Mereka membunuhnya. Saria mendengarkan cerita itu langsung menutup mulut. Ya Allah! Mereka membunuh seorang ibu dan anak kecil. Mbah Wiryo mengangguk perlahan. Mereka tidak hanya membunuh. Mereka ingin menghapus keberadaan keduanya. Menurut cerita leluhur, Ratih terus memeluk Jalu saat masa menyerang. Ia tidak melawan. Tidak berteriak meminta ampun. Ia hanya memohon agar anaknya diselamatkan. Namun permohonan itu tidak dikabulkan. Mereka dipukuli, diseret, lalu dibawa ke sebuah sumur tua di pinggir hutan, tempat yang sekarang berada di belakang rumah keluarga Raka. Di sanalah keduanya dilempar hidup-hidup. Ratih dan Jalu menghilang ke dalam kegelapan sumur.
Tangisan mereka terdengar sepanjang malam, namun tidak seorang pun berani menolong. Keesokan harinya, sumur tersebut ditutup menggunakan batu bata khusus yang diberi mantra oleh sang dukun. Konon batu bata itulah yang ditemukan dan dihancurkan oleh Melati. Ruangan menjadi sunyi, tidak ada seorang pun yang berbicara selama beberapa saat. Kemudian Ustadz Rahman bertanya, apakah setelah itu desa menjadi lebih baik? Mbah Wiryo tersenyum pahit. Tidak, justru bencana semakin parah. Kemarau berlangsung lebih lama. Penyakit semakin banyak. Beberapa tokoh yang terlibat dalam pembunuhan bahkan meninggal secara misterius. Sebagian ditemukan tewas di dekat sumur. Sebagian lagi kehilangan akal sehat. Akhirnya warga menyadari bahwa mereka mungkin telah melakukan kesalahan besar. Tapi semuanya sudah terlambat. Rati dan anaknya sudah mati. Maka para tetua desa memanggil beberapa ahli spiritual dari berbagai daerah. Setelah ritual berhari-hari, mereka berhasil menenangkan sesuatu yang berada di sumur itu. Namun mereka tidak bisa memusnahkannya. Mereka hanya bisa mengurungnya, menyegel sumur tersebut, dan melarang siapapun mendekatinya. Sejak saat itu tempat tersebut dianggap keramat sekaligus terkutuk. Ketika cerita selesai, wajah Ustadz Rahman terlihat semakin muram, karena kini semuanya mulai masuk akal. Perempuan yang muncul kepada Melati. Anak kecil yang selalu bersamanya. Prajurit-prajurit kuno yang menjaga sumur. Batu bata penyegel. Semuanya saling terhubung, namun ada satu hal yang masih mengganggunya. Jika Rati hanyalah korban fitnah, mengapa arwahnya kini bangkit? Dan mengapa kekuatannya begitu besar? Seolah ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar roh penasaran. Malam itu, ketika Ustadz Rahman kembali ke rumah Raka, ia menemukan jawaban pertama atas pertanyaan tersebut. Karena saat Melati sedang tertidur, bayangan hitam pekat perlahan muncul di langit-langit kamarnya. Bukan satu, bukan dua, melainkan puluhan sosok gelap yang mengelilingi tempat tidur anak itu. Dan di antara mereka berdiri seorang perempuan. Rati. Kali ini wajahnya tidak lagi sedih. Tidak lagi menangis. Ia sedang tersenyum. Senyuman yang membuat Ustadz Rahman menyadari sesuatu yang mengerikan. Mungkin, selama ini penduduk desa memang salah. Rati bukan ibu iblis. Tetapi sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih berbahaya telah ikut terbangun bersama dirinya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Ustadz Rahman. Apa yang dilihatnya di kamar Melati terus terbayang di benaknya. Puluhan bayangan hitam berdiri mengelilingi tempat tidur anak itu. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara, hanya memandang. Dan di tengah-tengah mereka berdiri Rati, perempuan yang selama ratusan tahun dikenal sebagai ibu iblis dalam legenda desa Sukamukti. Namun ada sesuatu yang sangat berbeda. Rati tidak terlihat seperti roh yang dipenuhi dendam, tidak terlihat seperti arwah penasaran yang kehilangan akal. Tatapannya justru tampak tenang. Seolah sedang menunggu sesuatu. Atau seseorang. Saat Ustadz Rahman mengucapkan doa perlindungan, seluruh bayangan hitam itu perlahan menghilang. Tetapi sebelum lenyap sepenuhnya, Rati sempat berbisik, "Carilah makam yang tidak bernama." Lalu semuanya lenyap, meninggalkan ruangan yang kembali sunyi. Keesokan paginya Ustadz Rahman memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia merasa cerita yang disampaikan Mbah Wiryo belum lengkap. Ada bagian yang hilang, bagian yang sengaja dilupakan selama ratusan tahun. Karena itu ia kembali mendatangi orang tua tersebut. Saat mendengar pesan tentang makam yang tidak bernama, wajah Mbah Wiryo langsung berubah pucat, tangannya bahkan terlihat gemetar. "Apa Mbah tahu sesuatu?" tanya Ustadz Rahman. Orang tua itu terdiam cukup lama. Kemudian mengangguk pelan. "Ayah saya pernah bercerita, ada satu rahasia yang tidak pernah dicatat dalam sejarah desa. Rahasia itu hanya diwariskan dari mulut ke mulut kepada para tetua." Raka yang ikut mendengarkan langsung menegakkan badan. "Rahasia apa?" Mbah Wiryo menelan ludah. "Rati bukan penduduk asli desa. Menurut cerita lama, Rati muncul di wilayah itu sekitar 30 tahun sebelum kematiannya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Suatu pagi ia ditemukan oleh para petani di tepi hutan. Saat itu usianya masih sangat muda, mungkin sekitar 17 atau 18 tahun. Ia tidak membawa apapun. Tidak memiliki keluarga. Tidak mengingat asal-usulnya. Bahkan namanya sendiri diberikan oleh warga desa. Karena kecantikannya dianggap seperti Dewi Bulan dalam cerita rakyat Jawa, maka ia diberi nama Ratih. Awalnya penduduk menerima kehadirannya dengan baik. Namun semakin lama, mereka menyadari keanehan-keanehan tertentu. Rati hampir tidak pernah sakit. Wajahnya tidak banyak berubah meskipun tahun demi tahun berlalu. Ia juga mengetahui banyak hal yang seharusnya tidak diketahui manusia biasa. Tanaman beracun. Ramuan kuno.
tempat-tempat keramat di hutan. Bahkan beberapa kali ia memperingatkan warga tentang banjir dan longsor sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Orang-orang mulai menganggapnya memiliki kemampuan gaib. Namun selama bertahun-tahun, tidak ada yang merasa terancam. Sampai akhirnya Jalu lahir. Dan segalanya berubah. Apakah Jalu benar-benar anaknya? Tanya Raka. Mbah Wiryo mengangguk. Ya, tapi tidak ada yang pernah mengetahui siapa ayahnya. Inilah yang membuat warga mulai takut. Kemudian Mbah Wiryo menceritakan bagian yang tidak pernah disebarkan kepada masyarakat umum. Pada malam ketika Jalu lahir, beberapa orang mengaku melihat cahaya merah muncul dari arah hutan. Burung-burung beterbangan. Anjing melolong sepanjang malam. Dan keesokan paginya, sejumlah pohon tua di sekitar desa ditemukan mati secara misterius. Peristiwa itu dianggap sebagai pertanda buruk. Meski tidak ada bukti apapun, banyak orang langsung menghubungkannya dengan kelahiran Jalu. Legenda pun mulai terbentuk, dan legenda yang terus diulang akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Namun ada hal lain yang jauh lebih mengganggu. Setelah Ratih dan Jalu dibunuh, para tetua yang menyegel sumur ternyata sempat menemukan sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah mereka ceritakan kepada masyarakat. Ketika sumur dibuka untuk proses ritual penyegelan, jasad Ratih dan Jalu memang ditemukan di dasar sumur. Tetapi mereka tidak sendirian. Di bawah keduanya terdapat ruang batu tua, sebuah ruangan bawah tanah yang jauh lebih tua daripada usia desa itu sendiri. Ruangan tersebut dipenuhi ukiran-ukiran aneh yang tidak dikenali siapapun. Ada gambar manusia, ada gambar ular, ada gambar burung, dan ada simbol menyerupai mata hitam besar. Para tetua desa ketakutan. Mereka segera menutup kembali ruang tersebut, lalu merahasiakan keberadaannya. Jadi di bawah sumur itu ada bangunan kuno? Tanya Ustadz Rahman. Begitulah cerita yang saya dengar. Jawab Mbah Wiryo. Malam berikutnya Ustadz Rahman memutuskan melakukan sesuatu yang berbahaya. Ia pergi ke sumur tua seorang diri. Membawa lampu minyak, membawa tasbih, dan membawa beberapa benda peninggalan ulama gurunya. Saat tiba di lokasi, suasana terasa sangat berbeda. Udara jauh lebih dingin dibanding bagian desa lain. Kabut tipis menutupi tanah. Pohon-pohon tua berdiri seperti penjaga yang membisu. Ustadz Rahman berjalan mendekati sumur. Kemudian mulai membaca doa. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa menit kemudian tanah di sekeliling sumur mulai bergetar. Pelan. Lalu semakin kuat. Dari dalam sumur terdengar suara seperti bisikan ratusan orang. Bisikan itu menggunakan bahasa yang tidak dikenalnya. Tiba-tiba lampu minyak padam. Gelap. Sangat gelap. Lalu sebuah suara perempuan terdengar dari belakangnya. Kau mencari kebenaran. Ustadz Rahman langsung berbalik. Ratih berdiri beberapa meter di belakangnya. Namun kali ini penampilannya berbeda. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Ia tampak seperti perempuan biasa. Cantik. Tenang. Dan sangat sedih. Siapa sebenarnya kau? Tanya Ustadz Rahman. Ratih terdiam sesaat. Lalu menjawab dengan suara lirih. Aku tidak ingat. Jawaban itu membuat Ustadz Rahman terkejut. Apa maksudmu? Aku sudah melupakan terlalu banyak hal. Aku hanya mengingat kematian anakku. Aku hanya mengingat rasa sakit. Tetapi ada sesuatu yang lebih tua dariku di bawah sana. Ratih menunjuk ke arah sumur. Dan pada saat itulah suara lain terdengar. Bukan suara Ratih. Bukan suara manusia. Melainkan suara yang begitu dalam hingga terasa bergetar di dalam tulang. Suara yang berasal dari dasar bumi. Kami terbangun. Ustadz Rahman langsung merasakan dadanya sesak. Lututnya hampir roboh. Suara itu tidak terdengar melalui telinga, melainkan langsung di dalam pikirannya. Kami menunggu. Kami lapar. Tanah di sekitar sumur mulai retak. Kabut hitam keluar dari celah-celah tanah. Sementara Ratih memandang ke arah sumur dengan wajah ketakutan. Untuk pertama kalinya, sejak kemunculannya, Ratih terlihat benar-benar takut. Pergilah, katanya kepada Ustadz Rahman. Cepat pergi, sebelum dia melihatmu. Siapa? Teriak Ustadz Rahman. Ratih tidak menjawab, karena pada saat itu sesuatu mulai bergerak jauh di dasar sumur. Sesuatu yang ukurannya jauh lebih besar daripada manusia. Jauh lebih besar daripada apapun yang pernah dibayangkan penduduk desa. Dan ketika sepasang mata hitam raksasa perlahan terbuka dalam kegelapan, Ustadz Rahman akhirnya memahami satu hal yang mengerikan. Ratih bukan sumber kutukan. Ratih hanyalah korban. Korban pertama dari sesuatu yang telah tertidur di bawah desa Sukamukti selama berabad-abad. Sesuatu yang kini mulai bangkit. Dan melati. Entah bagaimana telah menjadi kunci kebangkitannya.
Ustaz Rahman hampir tidak mengingat bagaimana dirinya berhasil meninggalkan sumur tua malam itu. Yang ia ingat hanyalah rasa takut yang luar biasa, bukan ketakutan biasa, bukan ketakutan saat menghadapi gangguan makhluk halus yang selama ini sering ia tangani. Melainkan ketakutan purba, ketakutan yang muncul ketika manusia menyadari bahwa dirinya sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Mata hitam raksasa yang terbuka di dasar sumur itu terus menghantuinya. Bahkan hingga ia tiba kembali di rumah Raka. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Ia menghabiskan waktu dengan berdoa dan membaca berbagai catatan lama peninggalan gurunya. Semakin banyak ia membaca, semakin kuat firasat buruk yang muncul dalam hatinya. Apa yang berada di bawah desa Sukamukti bukan sekadar roh jahat. Bukan pula jin biasa. Melainkan sesuatu yang mungkin telah ada jauh sebelum desa itu berdiri. Keesokan paginya, Ustaz Rahman mengambil keputusan besar. Ia mengirim kabar kepada beberapa tokoh spiritual yang dikenalnya dari berbagai daerah. Ada seorang kiai sepuh dari Yogyakarta. Ada seorang ahli manuskrip kuno dari Cirebon. Ada pula seorang penjaga situs-situs tua dari kawasan Gunung Lawu. Mereka adalah orang-orang yang selama puluhan tahun mempelajari sejarah spiritual Nusantara. Jika ada yang mampu memahami misteri ini, maka mereka adalah harapan terakhir. Dalam waktu 3 hari, para tamu tersebut mulai berdatangan ke desa Sukamukti. Kehadiran mereka membuat warga desa penasaran, namun tidak seorang pun mengetahui alasan sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Malam pertama setelah kedatangan para ahli tersebut, sebuah pertemuan rahasia diadakan di rumah Raka. Di ruang tamu yang sederhana, mereka duduk melingkar. Ustaz Rahman menceritakan seluruh kejadian dari awal. Tentang Melati, tentang sumur tua, tentang Ratih, dan tentang mata hitam raksasa yang muncul dari dasar kegelapan. Setelah mendengarkan semuanya, Kiai sepuh bernama Kiai Hashim terlihat sangat muram. Ia membuka sebuah kitab tua yang dibawanya. Halaman-halamannya telah menguning dimakan usia. Kemudian ia menunjukkan sebuah gambar. Gambar itu membuat seluruh orang di ruangan membeku, karena gambar tersebut menyerupai simbol yang ditemukan di ruang batu bawah sumur menurut cerita para leluhur. Sebuah mata hitam besar. Dikelilingi lingkaran-lingkaran aneh, simbol ini pernah muncul dalam beberapa naskah kuno Jawa, kata Kiai Hashim. Tetapi tidak banyak yang mengetahui artinya. Apa artinya? Tanya Raka. Kiai Hashim terdiam sesaat. Lalu menjawab perlahan. Penjaga gerbang kegelapan. Suasana ruangan langsung berubah tegang. Menurut naskah tersebut, pada masa yang sangat tua, jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri di Nusantara, terdapat kelompok pemuja yang percaya bahwa dunia manusia dan dunia lain dipisahkan oleh gerbang-gerbang tak kasat mata. Mereka menyembah makhluk-makhluk yang diyakini hidup di balik gerbang tersebut. Makhluk yang dianggap sebagai sumber pengetahuan, kekuatan, dan kehidupan. Namun sebagian besar catatan tentang kelompok itu telah hilang. Yang tersisa hanya legenda. Legenda tentang tempat-tempat yang digunakan sebagai titik penghubung antara dua dunia. Dan salah satu simbol yang selalu muncul adalah mata hitam. Tapi apa hubungannya dengan Ratih? Tanya Sari. Itulah yang harus kita cari tahu, jawab Ustaz Rahman. Malam itu juga mereka kembali menemui Mbah Wiryo. Kali ini mereka menanyakan satu hal yang selama ini diabaikan. Makam tanpa nama. Begitu mendengar istilah tersebut, wajah Mbah Wiryo kembali memucat. Aku berharap kalian tidak pernah menemukannya, katanya pelan. Namun akhirnya ia tetap menunjukkan lokasi yang dimaksud. Tempat itu berada jauh di dalam hutan kecil di luar desa, daerah yang sudah lama ditinggalkan. Bahkan warga jarang mendatanginya. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu hampir 1 jam. Semak-semak menutupi jalan. Akar-akar pohon menjalar di mana-mana. Semakin jauh mereka berjalan, suasana semakin sunyi. Seolah hutan itu menolak kehadiran mereka. Akhirnya mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil. Di tengah lapangan itu terdapat sebuah makam tua. Sangat tua. Tidak ada batu nisan. Tidak ada nama. Tidak ada penanda apapun. Hanya gundukan tanah yang ditumbuhi rumput liar. Itu dia, kata Mbah Wiryo. Begitu melihat makam tersebut, ahli manuskrip dari Cirebon langsung berjongkok. Ia memperhatikan batu-batu tua yang tersebar di sekeliling makam. Lalu wajahnya berubah. Aneh, katanya. Ada apa? Batu-batu ini jauh lebih tua daripada usia desa. Semua orang saling berpandangan. Kemudian mereka mulai membersihkan area sekitar makam. Dan di bawah lapisan lumut yang tebal, mereka menemukan ukiran yang sama, mata hitam, simbol yang identik dengan simbol dari ruang bawah sumur.
Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Jadi makam ini juga berhubungan dengan makhluk itu? Tidak ada yang menjawab. Karena pada saat itu Kiai Hashim menemukan sesuatu yang lain, sebuah lempengan batu kecil yang tertanam di dalam tanah. Setelah dibersihkan, tampak tulisan kuno yang hampir tidak terbaca. Butuh waktu cukup lama sebelum akhirnya ahli manuskrip berhasil menerjemahkannya. Ketika ia selesai membaca, wajahnya langsung kehilangan warna. Apa yang tertulis? Tanya Ustaz Rahman. Pria itu menelan ludah. Kemudian membaca perlahan. Di sini, beristirahat sang penjaga terakhir. Dia yang memilih tidur agar gerbang tidak terbuka. Seluruh kelompok terdiam. Jantung Raka berdegup semakin cepat. Siapa penjaga terakhir itu? Tidak ada jawaban. Karena tepat saat itu tanah di sekitar makam mulai bergetar pelan. Angin dingin berembus dari segala arah. Pepohonan bergoyang meski udara sebelumnya nyaris tidak bergerak dan dari kejauhan terdengar suara tangisan anak kecil. Tangisan yang sangat dikenal oleh Ustaz Rahman. Tangisan yang sama seperti yang sering terdengar dari arah sumur tua. Tiba-tiba Melati yang sejak tadi berdiri diam memandang makam itu mulai berjalan maju. Sari langsung berusaha menahannya. Namun gadis kecil itu tampak seperti sedang tidur sambil berjalan. Matanya terbuka. Tetapi kosong. Tidak fokus. Melati. Teriak Sari. Tidak ada respons. Melati terus berjalan hingga tiba tepat di depan makam tanpa nama tersebut. Lalu ia berlutut. Perlahan mengulurkan tangan. Dan menyentuh tanah di atas makam. Dalam detik yang sama. Sebuah kilatan cahaya merah menyala dari bawah tanah. Duar. Ledakan energi tak terlihat menghantam seluruh area. Beberapa orang terjatuh. Pepohonan berguncang hebat. Sementara Melati tetap diam. Kemudian suara lain keluar dari mulutnya. Bukan suara anak kecil. Bukan suara Ratih. Melainkan suara yang jauh lebih tua. Jauh lebih dalam. Suara yang membuat darah seluruh orang yang mendengarnya terasa membeku. Akhirnya, kami menemukan sang pewaris. Dan saat itulah tanah makam perlahan mulai retak dari tengah. Seolah sesuatu yang telah tertidur selama berabad-abad, sedang bersiap untuk bangkit. Ledakan energi yang muncul dari makam tanpa nama itu mengguncang seluruh kawasan hutan. Burung-burung beterbangan panik dari pepohonan. Angin dingin berputar membentuk pusaran kecil di sekitar area makam. Raka yang terjatuh segera bangkit. Sari berteriak memanggil Melati. Namun gadis kecil itu masih berlutut di depan makam. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Matanya terbuka, tetapi tatapannya kosong. Seolah kesadarannya berada di tempat lain. Retakan pada tanah semakin melebar. Suara batu yang pecah terdengar dari bawah permukaan. Krek krek krek, semua orang mundur beberapa langkah. Tidak seorang pun berani mendekat. Kemudian dari dalam retakan muncul cahaya kemerahan yang berdenyut seperti jantung. Setiap denyutannya membuat udara terasa semakin berat. Bahkan bernapas pun mulai terasa sulit. Kiai Hashim segera membaca doa. Para tokoh spiritual lainnya melakukan hal yang sama, namun anehnya, cahaya itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya, semakin terang, semakin kuat. Lalu terdengar suara perempuan menangis. Suara yang sangat familiar. Ratih. Kabut putih perlahan muncul dari tanah yang retak. Kabut itu berputar-putar di udara, kemudian membentuk sosok seorang perempuan, Ratih. Namun kali ini penampilannya berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh. Tidak lagi terlihat seperti arwah penasaran. Ia mengenakan pakaian kuno berwarna putih keperakan. Rambutnya tergerai panjang, wajahnya tampak tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, mata Ratih terlihat normal. Tidak lagi berupa lubang hitam yang mengerikan. Raka memandangnya dengan napas tertahan. Sari memeluk Melati yang masih berlutut tanpa bergerak. Sementara Ustaz Rahman memperhatikan setiap perubahan dengan penuh kewaspadaan. Ratih menatap makam itu. Lalu perlahan berlutut. Air mata mengalir di pipinya. Aku akhirnya kembali. Bisiknya, kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanah makam perlahan terbuka. Namun bukan peti mati yang muncul. Bukan pula kerangka manusia. Melainkan sebuah ruang batu kecil yang tersembunyi di bawah tanah. Ruang itu tampak sangat tua. Jauh lebih tua daripada seluruh bangunan di desa. Dinding-dindingnya dipenuhi simbol aneh. Dan di bagian tengah ruangan terdapat sebuah peti batu hitam. Peti itu tidak memiliki ukiran emas. Tidak memiliki hiasan, tetapi hanya dengan melihatnya saja, semua orang bisa merasakan aura yang luar biasa kuat. Aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Aura yang terasa kuno. Sangat kuno. Kiai Hashim mendekat perlahan. Kemudian ia melihat sesuatu pada sisi peti batu. Sebuah tulisan.
Tulisan yang sama dengan yang ditemukan di dekat sumur. Setelah membacanya beberapa saat, wajahnya langsung berubah. Ya Allah, gumamnya. Ada apa? Tanya Raka. Kiai Hashim menelan ludah, lalu menjawab dengan suara bergetar. Ini bukan makam Ratih. Semua orang membeku. Bukan, bukan. Ratih tidak pernah dimakamkan di sini. Ratih perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya tertuju pada Ustaz Rahman. Lalu untuk pertama kalinya ia mulai menceritakan kebenaran. Kebenaran yang selama ratusan tahun terkubur bersama kebohongan. Aku bukan Ratih, katanya. Suasana langsung menjadi hening. Raka bahkan mengira dirinya salah dengar. Apa maksudmu? Perempuan itu tersenyum sedih. Ratih adalah nama yang diberikan penduduk desa. Nama asliku telah lama hilang. Aku bahkan hampir melupakannya. Lalu ia memandang ke arah peti batu. Karena aku jauh lebih tua daripada yang mereka bayangkan. Mata semua orang membelalak. Kiai Hashim perlahan mengerti. Ia pernah membaca kisah serupa dalam manuskrip kuno. Kisah tentang kelompok penjaga yang hidup berpindah-pindah selama berabad-abad. Mereka tidak bertugas menjaga kerajaan. Tidak menjaga harta. Melainkan menjaga sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Gerbang. Gerbang antara dunia manusia dan sesuatu yang berada di balik kegelapan. Ratih melanjutkan ceritanya. Ratusan tahun lalu, ia adalah anggota terakhir dari garis keturunan para penjaga. Keluarganya memiliki satu tugas. Menjaga segel yang mengunci makhluk kuno di bawah tanah. Makhluk yang tidak memiliki nama manusia. Makhluk yang hanya dikenal melalui simbol mata hitam. Selama berabad-abad, para penjaga berpindah tempat mengikuti lokasi segel. Mereka hidup diam-diam. Tidak boleh menikah sembarangan. Tidak boleh membuka rahasia mereka. Karena jika garis keturunan itu putus, maka segel akan melemah. Dan jika segel hancur, sesuatu yang berada di baliknya akan bangkit. Jadi Jalu, kata Ustaz Rahman, adalah penerus penjaga berikutnya? Ratih mengangguk. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Ya, dia seharusnya menjadi penjaga setelah aku. Tetapi mereka membunuhnya. Suara perempuan itu mulai bergetar. Aku gagal melindunginya. Aku gagal menjalankan tugas keluargaku. Saat itulah kabut hitam mulai muncul di sekitar hutan. Semakin banyak. Semakin pekat. Seolah kegelapan itu ikut mendengarkan pengakuannya. Kemudian Kiai Hashim menyadari sesuatu. Ia menoleh ke arah Melati. Anak perempuan itu masih berlutut di depan makam. Cahaya merah kini berdenyut dari bawah tubuhnya. Lalu ia bertanya pelan. Kalau garis keturunan penjaga telah berakhir, kenapa makam ini menyebut pewaris? Ratih perlahan menoleh ke arah Melati. Tatapannya penuh kesedihan. Dan juga harapan. Kemudian ia menjawab. Karena garis keturunan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Jantung Raka seakan berhenti berdetak. Sari memeluk Melati semakin erat. Apa maksudmu? Ratih menatap mereka berdua. Lalu mengatakan sesuatu yang membuat dunia mereka runtuh. Melati adalah keturunanku. Keheningan langsung menyelimuti seluruh hutan. Raka dan Sari bahkan tidak mampu berbicara, sementara Ratih melanjutkan. Darah penjaga masih hidup di dalam dirinya. Itulah sebabnya dia bisa melihatku. Itulah sebabnya segel merespons kehadirannya. Itulah sebabnya makhluk di bawah desa mulai terbangun. Namun pengungkapan itu belum berakhir, karena tiba-tiba peti batu hitam di dalam ruang bawah makam mulai bergetar. Pelan, lalu semakin kuat. Duk, 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 duk. Suara itu terdengar seperti detak jantung raksasa. Retakan mulai muncul di permukaan peti. Kabut hitam keluar dari celah-celahnya. Dan dari kejauhan, arah sumur tua di belakang rumah Raka, terdengar suara yang sama. Seolah ada sesuatu di bawah tanah yang sedang menjawab panggilan dari makam ini. Tanah kembali bergetar. Pepohonan berguncang hebat. Burung-burung berjatuhan dari langit. Sementara Ratih menatap peti batu dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, ia terlihat benar-benar putus asa, karena ia tahu apa arti suara itu. Segel terakhir telah mulai terbuka, dan sesuatu yang tertidur selama berabad-abad, akhirnya mengetahui bahwa pewaris penjaga telah ditemukan. Suara dentuman dari dalam peti batu hitam semakin keras. Duk, duk, duk. Setiap dentuman terasa seperti pukulan raksasa yang mengguncang bumi. Seluruh hutan bergetar, daun-daun berguguran. Burung-burung beterbangan panik ke segala arah. Raka memeluk Sari dan Melati dengan erat. Sementara para tokoh spiritual yang hadir mulai membaca doa dan mantra perlindungan. Namun tidak ada satupun yang mampu menghentikan getaran tersebut.
Karena sesuatu di dalam peti itu sedang bangun, dan kebangkitannya tidak bisa lagi dicegah. Retakan pada permukaan peti semakin melebar. Kabut hitam pekat keluar dari sela-selanya. Bukan seperti asap biasa. Kabut itu tampak hidup, bergerak sendiri. Melata di atas tanah seperti ribuan ular kecil yang mencari mangsa. Udara menjadi semakin dingin. Napas semua orang berubah menjadi uap putih. Bahkan cahaya matahari sore perlahan memudar. Seolah kegelapan sedang menelan seluruh kawasan hutan. Kemudian, braka. Tutup peti batu pecah. Ledakan energi hitam menyebar ke segala arah. Beberapa orang terpental. Pepohonan di sekitar makam bergoyang hebat, dan dari dalam peti muncul sesuatu. Awalnya hanya bayangan, kabur. Tidak berbentuk, namun perlahan sosok itu menjadi semakin jelas. Tubuhnya tinggi menjulang, jauh lebih tinggi daripada manusia normal. Kulitnya gelap seperti arang. Tidak memiliki rambut, tidak memiliki hidung, tidak memiliki telinga. Yang paling mengerikan adalah wajahnya, karena hampir seluruh bagian wajah itu hanya terdiri dari satu mata raksasa berwarna hitam. Sebuah mata yang memenuhi sebagian besar kepalanya. Mata tanpa putih, tanpa pupil, tanpa pantulan cahaya. Hitam sempurna. Seolah seluruh kegelapan di dunia berkumpul di sana. Begitu mata itu terbuka sepenuhnya, seluruh orang yang melihatnya langsung merasakan sakit luar biasa di kepala. Beberapa bahkan jatuh berlutut. Darah mengalir dari hidung mereka. "Jangan lihat matanya," teriak Kiai Hashim. Namun peringatan itu terlambat, karena mata tersebut bukan sekadar organ penglihatan. Mata itu seperti gerbang. Gerbang menuju sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Makhluk itu perlahan menoleh. Kemudian memandang Melati. Untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, ia berbicara. Suaranya terdengar dari segala arah sekaligus. Dari udara, dari tanah, dari dalam kepala, dari dalam jantung. Warisan. Semua orang gemetar. Makhluk itu kembali berbicara. Setelah sekian lama, akhirnya darah penjaga kembali. Ratih langsung berdiri di depan Melati. Tubuhnya bergetar. Tatapannya penuh kebencian. "Jangan sentuh dia," teriaknya. Makhluk bermata hitam itu menatap Ratih. Kemudian tertawa. Suara tawanya membuat tanah kembali bergetar. Kau gagal menjaga gerbang." Ratih mengepalkan tangan. Air mata mengalir di wajahnya. "Aku gagal karena manusia membunuh anakku." Makhluk itu tersenyum. Atau setidaknya sesuatu yang menyerupai senyuman muncul di wajahnya. "Dan karena itu aku bebas." Saat itulah kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Makhluk tersebut bukanlah iblis. Bukan pula roh. Bukan jin. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih tua. Sesuatu yang telah ada sebelum manusia membangun desa. Sebelum kerajaan pertama berdiri. Bahkan sebelum banyak legenda Nusantara lahir. Dalam naskah kuno para penjaga, makhluk itu dikenal sebagai sang mata dalam kegelapan. Makhluk yang hidup di antara dua dunia. Tidak benar-benar berada di alam manusia, tetapi juga tidak sepenuhnya berada di alam lain. Berabad-abad lalu ia mencoba memasuki dunia manusia. Namun para leluhur penjaga berhasil mengurungnya. Mereka tidak mampu membunuhnya, mereka hanya mampu menahannya. Dengan segel, dengan pengorbanan, dan dengan garis keturunan para penjaga. Ratih adalah penjaga terakhir. Jalu adalah penerus berikutnya. Tetapi ketika keduanya dibunuh, rantai perlindungan tersebut hancur. Segel mulai melemah. Dan kini, karena Melati tanpa sadar menghancurkan batu penyegel di sumur. Penghalang terakhir telah runtuh. "Kau membebaskanku," kata sang mata dalam kegelapan kepada Melati. Melati yang selama ini diam akhirnya menangis. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya seorang anak kecil. "Aku mau pulang," isaknya. "Aku mau pulang sama ayah dan ibu." Suara polos itu membuat Ratih kembali menangis. Karena ia teringat Jalu. Anaknya, anak yang tidak pernah sempat tumbuh dewasa. Tiba-tiba tanah kembali berguncang. Namun kali ini lebih kuat. Jauh lebih kuat. Retakan besar muncul di seluruh area makam, bahkan sampai menjalar ke arah desa. Dari celah-celah tanah keluar kabut hitam dalam jumlah besar. Sementara langit berubah gelap meskipun matahari belum terbenam. Penduduk desa Sukamukti mulai panik. Mereka keluar rumah. Memandangi langit yang berubah warna, mendengar suara-suara aneh yang muncul dari bawah tanah. Dan tanpa mengetahui penyebabnya, mereka merasakan ketakutan yang sama. Ketakutan yang pernah dirasakan leluhur mereka ratusan tahun lalu. Di tengah kekacauan tersebut, Kiai Hashim tiba-tiba menyadari sesuatu.
Ia membuka kembali kitab tua yang dibawanya, membalik halaman demi halaman dengan tergesa-gesa. Kemudian ia menemukan bagian yang selama ini terlewatkan. Matanya membelalak. Masih ada cara, teriaknya. Semua orang langsung menoleh. Apa maksudnya? Tanya Ustaz Rahman. Kiai Hashim menunjuk sebuah tulisan kuno. Dalam catatan ini, makhluk itu tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa dikurung kembali. Harapan mulai muncul. Bagaimana caranya? Kiai Hashim menelan ludah, lalu membaca bagian terakhir dari teks tersebut. Namun semakin ia membaca, wajahnya semakin pucat. Karena ritual itu membutuhkan sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang bahkan lebih berat daripada kematian. Perlahan ia mengangkat kepala, memandang Melati. Kemudian memandang Ratih. Lalu berbisik pelan. Hanya pewaris terakhir yang bisa menutup gerbang. Keheningan menyelimuti seluruh hutan. Sari langsung memeluk Melati. Raka berdiri membeku. Sementara Ratih menutup mata dengan putus asa, karena ia memahami arti kalimat itu. Terlalu memahami. Dan di balik mereka, sang mata dalam kegelapan mulai melangkah keluar dari peti batu. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap langkahnya membuat retakan di bumi semakin besar, dan waktu yang tersisa untuk menyelamatkan desa Sukamukti semakin sedikit. Langit di atas desa Sukamukti berubah menjadi hitam pekat. Bukan karena malam. Bukan pula karena badai. Awan-awan gelap berputar membentuk pusaran raksasa tepat di atas kawasan hutan tempat makam tanpa nama dan sumur tua berada. Petir merah menyambar berulang kali. Tanah terus bergetar. Rumah-rumah warga mulai retak. Orang-orang berlarian ketakutan. Tidak seorang pun memahami apa yang sedang terjadi, namun mereka semua merasakan hal yang sama. Bencana besar sedang datang. Di tengah hutan, suasana jauh lebih mengerikan. Sang mata dalam kegelapan terus melangkah keluar dari peti batu. Tubuhnya semakin jelas. Semakin nyata, kabut hitam mengalir dari tubuhnya seperti sungai yang hidup. Dimanapun kabut itu menyentuh tanah, rumput langsung mengering. Daun-daun berubah hitam. Batang pohon membusuk dalam hitungan detik. Makhluk itu tidak perlu menyerang. Kehadirannya saja sudah cukup untuk merusak segala sesuatu di sekitarnya. Raka berdiri di depan keluarganya. Meski lututnya gemetar. Meski ketakutan hampir membuatnya pingsan, ia tetap berdiri. Karena Melati berada di belakangnya. Dan tidak ada seorang ayah yang akan membiarkan anaknya menghadapi monster sendirian. Kalau memang ada ritual itu, katanya kepada Kiai Hashim. Lakukan sekarang. Kiai Hashim menunduk. Wajahnya penuh kesedihan. Tidak semudah itu. Apalagi yang harus dilakukan? Suara Raka hampir berubah menjadi teriakan. Kiai Hashim memejamkan mata. Lalu menjawab. Gerbang hanya bisa ditutup oleh pewaris terakhir. Dan pewaris itu harus masuk ke dalam segel. Sari langsung memucat. Tubuhnya terasa lemas. Apa maksudnya masuk ke dalam segel? Tidak ada yang langsung menjawab. Karena semua orang memahami arti sebenarnya. Jika ritual dilakukan, Melati mungkin tidak akan pernah kembali. Tangisan Sari pecah. Ia memeluk putrinya erat-erat. Tidak mau melepaskan. Aku tidak peduli desa ini. Aku tidak peduli apapun. Aku tidak akan menyerahkan anakku. Melati yang masih belum sepenuhnya memahami situasi hanya ikut menangis. Bu, aku takut. Ucapan itu menghancurkan hati semua orang yang mendengarnya. Rati menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Pemandangan itu mengingatkannya pada malam kematiannya sendiri. Malam ketika ia memeluk Jalu. Malam ketika ia tidak mampu menyelamatkan anaknya. Rasa sakit yang sama kembali muncul. Setelah ratusan tahun. Tetap sama. Tetap menyiksa. Sementara itu, sang mata dalam kegelapan terus bergerak. Setiap langkahnya membuat retakan tanah semakin luas. Dari celah-celah bumi muncul bayangan hitam dalam jumlah tak terhitung. Sosok-sosok menyerupai manusia, namun tanpa wajah, tanpa mata, tanpa suara. Mereka berjalan menuju desa. Seperti pasukan yang baru dibebaskan dari penjara panjang. Ustaz Rahman menatap pemandangan itu dengan wajah tegang. Kita tidak punya banyak waktu. Kalau mereka mencapai desa, korban akan jatuh. Para tokoh spiritual lainnya mulai membentuk lingkaran doa. Mereka berusaha menahan laju bayangan hitam tersebut. Namun jumlahnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Melati perlahan melepaskan pelukan ibunya. Lalu berdiri. Semua orang menatapnya. Anak kecil itu mengusap air matanya. Kemudian menoleh ke arah Ratih. Tante. Anak. Ratih menatapnya. Iya, anak tante dulu takut juga.
Pertanyaan polos itu membuat perempuan tersebut membeku. Beberapa detik kemudian air mata mengalir di wajahnya. Ya, dia sangat takut. Melati menunduk. Kemudian bertanya lagi. Kalau aku bantu, apakah ayah dan ibu selamat? Ratih tidak mampu menjawab. Karena tenggorokannya terasa sesak. Namun akhirnya ia mengangguk pelan. Ya. Melati lalu memandang Raka dan Sari. Tatapannya membuat hati mereka hancur. Karena untuk pertama kalinya, anak kecil itu terlihat jauh lebih dewasa daripada usianya. Tidak, Raka langsung menggeleng keras. Tidak, ayah tidak setuju. Kita cari cara lain. Namun Kiai Hashim menundukkan kepala. Tidak ada cara lain. Kalimat itu terdengar seperti hukuman mati. Sari kembali menangis. Bagas yang sejak tadi diam akhirnya ikut berlari memeluk adiknya. Aku tidak mau kehilangan Melati. Tangisan kakak laki-laki itu membuat suasana semakin pilu. Untuk sesaat tidak ada yang mampu berbicara. Bahkan angin pun terasa berhenti. Kemudian Ratih melangkah maju. Ia berdiri di depan Melati. Menatap wajah anak itu. Wajah yang mengingatkannya kepada Jalu. Anaknya. Penerus yang tidak pernah sempat tumbuh dewasa. Perlahan Ratih berlutut. Lalu berkata dengan suara lembut, aku sudah kehilangan anakku. Aku tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Semua orang menoleh ke arahnya. Ratih kemudian berdiri. Dan untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, aura yang keluar dari tubuhnya berubah. Cahaya putih mulai muncul, semakin terang, semakin kuat, sampai seluruh hutan dipenuhi sinar tersebut. Sang mata dalam kegelapan berhenti melangkah. Mata hitam raksasanya menatap Ratih. Kau. Suara makhluk itu terdengar penuh kemarahan. Ratih tersenyum. Senyuman yang tenang. Senyuman seorang ibu. Aku baru mengingat semuanya. Katanya. Aku ingat siapa diriku. Aku ingat tugas keluargaku. Aku ingat alasan kami menjaga gerbang. Cahaya di tubuhnya semakin terang. Tanah mulai bergetar hebat. Kabut hitam dan cahaya putih bertabrakan di udara. Menciptakan suara seperti ribuan petir. Ratih menoleh ke arah Melati. Kemudian tersenyum, kau bukan penggantiku. Kau adalah kesempatan keduaku. Air mata mengalir di pipi Melati. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami kata-kata itu. Ia bisa merasakan kasih sayang dalam suara Ratih. Kasih sayang seorang ibu. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh Ratih mulai berubah menjadi cahaya, sedikit demi sedikit, seperti debu yang diterbangkan angin. Namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan. Hanya kedamaian. Aku yang akan menutup gerbang. Katanya. Sang mata dalam kegelapan mengaum marah. Langit berguncang. Hutan bergetar. Bayangan-bayangan hitam berlari menuju Ratih. Tetapi semuanya terlambat. Karena cahaya yang keluar dari tubuh perempuan itu telah berubah menjadi pilar raksasa yang menjulang ke langit. Dan tepat di pusat cahaya tersebut, sebuah gerbang kuno mulai terlihat. Gerbang yang selama ini tersembunyi di balik segel. Gerbang menuju kegelapan yang telah lama terkunci. Ratih melangkah ke arahnya, sementara sang mata dalam kegelapan berusaha mengejarnya, namun cahaya terus menahan langkahnya. Sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Dan nasib desa Sukamukti akan ditentukan. Pilar cahaya raksasa yang muncul dari tubuh Ratih menembus langit malam. Awan hitam yang selama ini menutupi desa Sukamukti mulai berputar semakin cepat. Petir merah menyambar tanpa henti. Tanah bergetar begitu kuat hingga banyak pohon tumbang. Di tengah semua kekacauan itu, gerbang kuno akhirnya terbuka sepenuhnya. Gerbang yang selama berabad-abad tersembunyi di balik segel para penjaga. Gerbang menuju ruang antara dunia manusia dan kegelapan. Dan tepat di depannya berdiri Ratih. Sementara di belakangnya, sang mata dalam kegelapan terus mengamuk. Aku tidak akan kembali. Kata Ratih pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh langit. Namun semua orang tetap mendengarnya. Raka memeluk Melati dan Bagas. Sari menangis tanpa suara. Ustaz Rahman menundukkan kepala. Sedangkan para tokoh spiritual lain terus melafalkan doa. Ratih memandang Melati untuk terakhir kalinya. Tatapan itu penuh kasih sayang. Kasih sayang yang tidak pernah sempat ia berikan kepada Jalu. Kasih sayang yang selama ratusan tahun terperangkap bersama penyesalan. Terima kasih. Bisiknya. Melati menangis. Tante jangan pergi. Ratih tersenyum. Senyuman yang hangat. Senyuman seorang ibu. Aku sudah terlalu lama tinggal di dunia ini. Sekarang waktunya pulang. Sang mata dalam kegelapan mengaum. Kabut hitam meledak dari tubuhnya. Ribuan bayangan tanpa wajah bergerak seperti gelombang besar.
Mereka menghantam pilar cahaya. Namun cahaya itu tetap berdiri kokoh. Ratih mengangkat kedua tangannya. Simbol-simbol kuno mulai muncul di udara. Simbol yang sama seperti yang terukir di bawah sumur dan di sekitar makam tanpa nama. Satu demi satu simbol itu menyala, membentuk lingkaran raksasa di sekitar gerbang. Makhluk bermata hitam itu tampak mulai panik. Untuk pertama kalinya setelah berabad-abad, ia merasakan sesuatu yang hampir terlupakan. Ketakutan. Kau tidak bisa mengurungku lagi, raungnya. Ratih menatapnya tenang. Aku tidak sendiri sekarang. Saat itu juga sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dari seluruh penjuru hutan mulai muncul cahaya-cahaya kecil. Awalnya hanya beberapa, kemudian puluhan, lalu ratusan. Cahaya-cahaya itu perlahan membentuk sosok manusia. Para penjaga. Generasi demi generasi penjaga yang telah hidup dan mati selama berabad-abad. Mereka berdiri di belakang Ratih. Diam. Tenang. Tetapi penuh kekuatan. Ustaz Rahman membelalak. Kiai Hashim sampai tidak mampu berkata-kata. Mereka sedang menyaksikan sesuatu yang bahkan mungkin tidak pernah tercatat dalam sejarah. Seluruh garis keturunan penjaga yang telah lama tiada kini kembali untuk terakhir kalinya. Ratih tidak lagi sendirian. Sang mata dalam kegelapan meraung marah. Langit seolah pecah. Tanah retak semakin luas. Namun para penjaga mulai melangkah maju. Satu persatu. Kemudian menyatu menjadi cahaya. Cahaya itu mengalir ke tubuh Ratih, semakin lama semakin terang, sampai seluruh kawasan hutan berubah putih. Begitu terang hingga tidak ada seorang pun mampu membuka mata. Melati memejamkan mata sambil memeluk ibunya. Bagas menangis di samping ayahnya. Raka hanya bisa berdoa. Sementara Ratih berjalan menuju gerbang. Dan sang mata dalam kegelapan berusaha menghentikannya. Benturan terakhir terjadi di depan gerbang. Cahaya dan kegelapan bertabrakan. Suara ledakannya mengguncang seluruh wilayah. Penduduk desa Sukamukti terjatuh. Jendela-jendela rumah pecah. Air sungai bergelombang hebat. Pohon-pohon membungkuk diterpa energi yang tidak terlihat. Namun di pusat benturan itu, Ratih tetap melangkah. Selangkah demi selangkah, meskipun tubuhnya mulai hancur menjadi partikel cahaya, meskipun keberadaannya sendiri perlahan menghilang, ia tetap maju. Karena kali ini ia tidak akan gagal. Tidak seperti ketika Jalu dibunuh, tidak seperti ketika segel dihancurkan. Kali ini ia akan menyelesaikan tugasnya. Apapun harganya. Kemudian terdengar suara seorang anak kecil. Ibu. Ratih berhenti. Matanya membelalak. Di depan gerbang berdiri seorang anak laki-laki. Usianya sekitar 3 tahun. Wajahnya bersih. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Tidak ada kesedihan. Jalu. Anaknya. Ratih langsung menangis. Untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun. Tangisan yang bukan berasal dari kesedihan. Melainkan dari kebahagiaan. Jalu mengulurkan tangannya. Ayo pulang, kata anak itu sambil tersenyum. Ratih memegang tangan putranya, lalu menoleh ke belakang. Ke arah Melati. Ke arah keluarga Raka. Ke arah dunia yang akan segera ditinggalkannya. Ia tersenyum untuk terakhir kalinya. Kemudian berkata, jaga dia baik-baik. Pada saat yang sama, seluruh cahaya yang tersisa meledak keluar. Gerbang kuno terbuka lebar. Sang mata dalam kegelapan berusaha melawan. Berusaha bertahan. Namun ribuan simbol kuno muncul di sekeliling tubuhnya. Mengikat, menahan, menarik. Makhluk itu mengaum marah. Raungannya terdengar hingga ke seluruh desa. Tetapi perlahan tubuhnya mulai terseret menuju gerbang. Sedikit demi sedikit. Semakin jauh. Semakin dalam. Sampai akhirnya hanya mata hitam raksasanya yang masih terlihat. Mata itu menatap Melati. Untuk terakhir kalinya. Kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Gerbang pun menutup. Seketika semuanya menjadi sunyi. Sangat sunyi. Angin berhenti. Petir menghilang. Kabut hitam lenyap. Retakan tanah berhenti meluas. Langit perlahan kembali normal. Seolah bencana tadi tidak pernah terjadi. Namun semua orang tahu bahwa sesuatu telah berakhir. Sesuatu yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Ketika cahaya terakhir memudar, Ratih dan Jalu sudah tidak ada. Mereka pergi bersama gerbang yang telah tertutup. Untuk selamanya. Yang tersisa hanyalah tanah kosong. Makam tanpa nama. Dan keheningan. Melati menangis cukup lama malam itu. Ia tidak benar-benar memahami semuanya. Tetapi ia tahu bahwa ia baru saja kehilangan seseorang yang sangat menyayanginya. Seseorang yang selama ini selalu menjaganya.
Beberapa minggu kemudian, kehidupan desa Sukamukti perlahan kembali normal. Tidak ada lagi suara tangisan dari arah sumur. Tidak ada lagi bayangan hitam. Tidak ada lagi mimpi-mimpi aneh. Sumur tua akhirnya ditutup permanen oleh warga desa. Di atasnya dibangun sebuah taman kecil, sebagai pengingat bahwa ketakutan dan kebencian pernah membuat manusia melakukan kesalahan besar. Makam tanpa nama juga dipugar, bukan sebagai tempat pemujaan, melainkan sebagai penghormatan. Penghormatan kepada mereka yang selama berabad-abad menjaga sesuatu yang tidak pernah diketahui dunia. Tahun-tahun berlalu, Bagas tumbuh menjadi pemuda yang baik, melatih kembali hidup seperti anak-anak lainnya. Namun ia tidak pernah melupakan Ratih. Kadang-kadang, terutama saat malam bulan purnama, ia merasa melihat seorang perempuan dan seorang anak kecil berdiri di kejauhan, tersenyum kepadanya, lalu menghilang bersama angin. Entah itu hanya kenangan, atau sesuatu yang lain. Melati tidak pernah tahu. Dan mungkin memang tidak perlu tahu. Karena beberapa kisah tidak berakhir dengan kemenangan, tidak juga berakhir dengan kekalahan, melainkan dengan pengorbanan. Pengorbanan seorang ibu yang akhirnya berhasil melakukan apa yang gagal ia lakukan berabad-abad sebelumnya. Melindungi seorang anak, dan menyelamatkan dunia yang dicintainya. Tamat Kutukan Nusantara. Ibu Hantu. Anak iblis. Tidak semua monster lahir dari kegelapan. Kadang-kadang, monster tercipta dari ketakutan manusia sendiri.